Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Betapa Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mencintai kami. Kadang-kala kami merasa jauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Tapi sebenarnya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Semuanya karena oleh anugerah-Mu ya Tuhan, yang membuat kami berkenan kepada-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu pada malam hari ini di sabat ini akan meneguhkan kami, mengingatkan kami, bahkan mengangkat kami kepada pengharapan yang lebih tinggi lagi. Berkati setiap kami ya Tuhan pada malam hari ini. Lebih daripada itu, biarlah kuasa firman-Mu dinyatakan kepada setiap kami, memberikan kami gairah dan motivasi yang tinggi untuk terus menerus berjalan bersama-sama dengan Engkau di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian firman Tuhan dengan satu judul atau tema yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Jadi kita mengacu kepada tema yang sudah dibagikan kepada setiap jemaat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu hubungan yang baru dengan Allah. Dan ini adalah merupakan dasar dan fondasi yang sangat penting bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Ketika kita sudah membahas pada minggu yang lalu yang sudah dijelaskan oleh hambanya Gideon, yaitu kasih dan pengampunan dari Allah. Fondasi inilah ya yang merupakan poin yang sangat penting bagi kita, di mana kita memulai hidup yang baru. Jadi ketika kita mengalami kasih dan pengampunan dari Allah, maka mulailah kita menjalani hubungan yang baru kita dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada saat kesempatan ini adalah Yohanes 10 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Ayat ini saya percaya setiap kita sudah pernah membacanya, dan mungkin sudah ada yang mendengarkan renungannya berkali-kali. Nah, saudara-saudaraku, kita akan baca bersama-sama, kita akan lihat bersama-sama bagian ini. Bunyinya demikian: dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, dikatakan di sana, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kasih dan pengampunan dari Allah, maka saya dan saudara diberikan jaminan yang luar biasa oleh Allah. Saudara lihat di sini apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang percaya dan murid-muridnya. Dia katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa dia bilang di sana? Dan pasti, saudara lihat kata pasti di sini dalam bahasa Yunani itu adalah menegaskan kepada setiap kita, berarti kita tidak akan pernah ragu ketika kita percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Kenapa, saudara? Sampai selama-lamanya. Karena yang berbicara adalah bukan manusia. Yang berbicara adalah Allah, Sang Pencipta alam semesta ini.
Itulah sebabnya Yesus menjamin dan memberikan keyakinan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita yakini dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah ragu ketika orang mengatakan Tuhanmu seperti ini, seperti ini. Kita tidak akan pernah goyah dari keyakinan ini. Nah, itulah yang membuat orang Kristen tidak akan pernah goyah dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Tadi siang saya di WA oleh seorang ibu. Dia katakan, Pak Alex, saya ingin share karena saya ada percakapan di WA dengan teman. Dia orang M, dan dia bertanya kepada orang yang kami layani ini, apakah ibu orang Kristen? Iya. Saya adalah orang Kristen. Rupanya dia dilayani oleh Saksi Yehova. Dari M baru kemudian dilayani oleh Saksi Yehova. Baru kemudian saya bilang sama dia, yang namanya Saksi Yehova itu adalah bidat atau ajaran sesat. Katakan kepada dia itu. Setelah dikatakan seperti itu, enggak WA lagi dia. Saudara, ketika kita mengalami kasih dan pengampunan Allah, yang pada minggu yang lalu kita sudah bahas itu, maka Allah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Ya, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang menarik di sini, saudara, Yesus bilang begini, dan seorang pun tidak akan merebut saudara dan saya dari tangan. Itu artinya bahwa Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa seperti ini Dia jaga kita sedemikian rupa, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti kita, apalagi merebut kita. Yang menjadi persoalan kita menjadi sakit hati dengan orang lain. Tapi ada lagu yang menghibur kita. Di saat badai bergelora, iya kan? Ku akan terbang bersamamu. Tapi kalau sudah ada angin kencang, kita mau jatuh. Kita sudah mulai tua, jatuh. Ya jatuh. Jadi saudara, di sini kalimat yang luar biasa. Saya senang sekali dengan ayat ini. Seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Coba kita lihat ayat berikut. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Yesus mengingatkan kembali bahwa Allah yang memberikan kepada Yesus, setiap orang yang percaya itu jauh lebih besar daripada Allah-Allah yang manapun di dunia ini. Dari semua dewa yang pernah disembah oleh manusia. Saudara, ini sangat menarik sekali. Dan ditegaskan kembali, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang terjadi ketika Yesus bilang itu? Orang Yahudi melempari dia dengan batu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen dapat memiliki keyakinan tentang adanya hubungan yang benar antara dirinya dengan Allah. Yang jadi persoalan ini banyak orang Kristen gak tahu. Makanya pada waktu saya khotbah keliling di gereja Kristen Protestan Simalungun, tahu ya, GKPS, selalu ini saya ingatkan. Dan itu juga yang keluarga yang kami layani, majelis tua, dia bilang begini, Pak Alex, pokoknya Bapak kalau khotbah harus berikan keyakinan, kepastian bahwa orang Kristen di dalam Kristus itu harus memiliki keyakinan yang benar. Tanpa keyakinan ini tidak mungkin seorang mengalami kebahagiaan yang sejati dan kesempurnaan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, mengapa banyak orang Kristen menjadi ragu? Mengapa orang Kristen tidak bahagia dalam kehidupan percaya kepada Tuhan? Karena keyakinan ini. Saudara, pastikan bahwa kita memiliki keyakinan. Kemana saja kita pergi, orang lain bisa bertanya, Yesus tetap Yesus. Amin. Betul?
Betul atau enggak? Jadi keyakinan yang kita miliki itu, maka kita akan berkata Yesus, tetap Yesus apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Saya jadi penyanyi di sini, padahal nggak biasa nyanyi. Kalau istri saya, kalau saya sudah nyanyi, dia sudah gemetar. Nah, hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah adanya keyakinan bahwa Allah telah mengampuni dan menerima kita apa adanya. Wah, ini sangat menarik. Saya semangat sekali baca kalimat ini. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih, itulah yang membuat saudara dan saya itu bergairah dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ingat kisah dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Semua di sini sudah jadi guru sekolah minggu pernah cerita, tapi yang belum mungkin belum pernah cerita. Kita ingatkan cerita ini. Apa yang terjadi dengan Bapa? Setiap hari Alkitab mengatakan, Yesus bilang di situ, tiap hari dia keluar dan melihat ke kiri, ke depan, ke kanan, lihat jangan anakku kembali. Artinya Yesus Bapa di surga itu siap setiap saat. Apakah ada anaknya datang untuk mengaku bahwa dia salah? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa alasan utama yang menyebabkan terjadinya hubungan yang menyedihkan antara orang Kristen ini dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus dengan Allah? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Dan itu banyak dialami oleh banyak orang Kristen. Saudara jangan salah juga. Kita pernah membaca adalah salah satu kisah seorang misionaris yang melayani di salah satu daerah negara yang terpencil. Bertahun-tahun dia menyampaikan kabar baik, tidak satu pun orang yang bertobat, kecuali seorang anak kecil dalam hidupnya. Tapi saudara tahu, anak ini menjadi seorang yang membangun gereja di negaranya yang sangat banyak. Hanya seorang anak yang melayani. Saudaraku yang dikasih oleh, ialah dia tidak pernah merasa yakin bahwa Kristus telah datang ke dalam hidupnya dan mengampuni dosa-dosanya. Keraguan-keraguan ini melemahkan motivasi dan keyakinan kita untuk membangun suatu hubungan dengan Allah. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti itu. Setiap kita mengalami seperti itu, sehingga kita akhirnya mengalami demotivasi untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana perasaan Allah ketika melihat itu? Allah kecewa dengan kita ketika kita mengalami kelemahan-kelemahan iman. Tapi saudara, jangan ragu. Karena orang tidak percaya kepadanya, dia kecewa karena setiap kita ada banyak orang yang tidak percaya. Namun, ada kata namun di situ, dia tetap mengasihi kita. Dia nggak pernah bilang begini kepada kita, sudah engkau jauh daripada aku. Enggak. Dia nggak pernah tolak kita ketika kita datang kepada dia. Enggak. Dia tetap mengasihi karena kasihnya adalah kekal. Jadi jemaat Miracle Service, ingat bahwa kasih Tuhan itu kekal. Tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya, nggak akan pernah berubah. Mungkin kita berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Itu yang kita harus ingat. Mungkin dalam perjalanan kita untuk mempertahankan iman kita jatuh bangun. Bahkan kita kecewa dengan diri sendiri, kita kecewa dengan keluarga kita. Kita kecewa dengan keluarga kita. Ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus terus bangun dan bangkit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, ada sebagian orang yang tidak yakin akan hubungan mereka dengan Allah, karena mereka tidak menyadari bahwa hubungan dengan Allah diperoleh dan dibangun di atas janji-janji Allah. Saudara, hubungan antara kita dengan Allah tidak dibangun atas dasar perbuatan baik kita. Hubungan kita dengan Allah tidak dibangun oleh karena engkau benar atau tidak, tapi hubungan kita dengan Allah dibangun atas dasar-dasar janji-janji dari Tuhan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita dapat yakin bahwa Kristus ada di dalam hidup kita? Nah, saya mau mengajak kita, hubungan kita dibangun yang pertama atas dasar iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Semua kita tahu ini. Jadi semua atas dasar iman. Begitu. Kalau saudara baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai dengan 14, maka saudara akan menemukan ayat-ayat yang luar biasa di dalam Yeremia, ya. Bukan Gilbert Yeremia. 29 ayat yang ke-11. Dia bilang apa di sana? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara ingat baik-baik bahwa Allah memiliki rancangan yang sangat indah yang disediakan oleh Allah kepada kita. Walaupun keluargamu pun tidak merencanakan rancangan yang baik dalam hidup. Karena saya mengalami, Gideon juga mengalami. Sama parahnya. Kalau bercerita kadang-kadang menangis. Gitu. Jadi saya mengalami pemulihan itu di atas motor, pulang di atas motor. Jadi dari sepanjang pulang atas motor itu saya nangis terus. Bagaimana saya harus melepaskan pengampunan dan kasih kepada orang tua saya. Kalau Gideon tidak ada korban, kalau saya ada korban. Adik saya yang paling bungsu itu korban. Dia meninggal karena bapak tidak ada. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah memiliki rancangan yang sangat indah buat saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, berdoalah kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan menyediakan itu dan saudara harus mencapainya. Nggak ada dalam pikiran bahwa kamu kuliah. Pokoknya kamu sudah bisa 2 kali 3 9 sudah cukup. Iya kan? Video. Jadi 2 kali 3 9 ya sudah. Pokoknya begitu aja lah. Wah, saya salah ya. 2 kali 3 6. Padahal saya kuliahnya di matematika. Nah itu sudah, firman Tuhan menuntun kita untuk bertobat dan menjadi alat penting untuk pertumbuhan iman. Kan sudah Paulus bilang kan, iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua saudara, supaya cepat, ya kan? Yang kedua, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan atas dasar pengampunan yang sempurna. Wah, ini menarik saudara. Jadi kalau saudara baca di dalam Kolose 2 ayat 13, maka dia jelaskan begini. Kamu juga meskipun dahulu, apa dibilang? Mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran. Ayat 14 dibilang begini, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Istri saya bilang ada lagu favorit dari saya, karena salibmu ku hidup. Jadi kalau saya khotbah begitu, paling lagu itu yang dinyanyikan. Memang karena salib Tuhan itulah yang membuat kita hidup. Yang memang karena salib itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang Paulus gambarkan. Dosa memberikan kesenangan, ya, dosa memberikan kesenangan yang besar, tetapi tidak pernah ada sukacita di dalamnya. Itulah sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga saudara, masih ada 4 lagi, ya kan? Hubungan kita dengan Allah adalah atas dasar pengampunan yang penuh damai sejahtera. Kita sering mengalami itu kan. Ketika kita dengan jujur datang sama Tuhan untuk minta ampun, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera.
Tadi malam saya menyampaikan kesaksian saya waktu Zoom dengan anak-anak mahasiswa. Saya bilang bagaimana saya sebelum terima Tuhan Yesus, atau sebelum bertobat, saat saya bertobat, dan sesudah saya bertobat. Saya bilang saya dilahirkan dalam keluarga Kristen. Betul, karena kalau di Manado pasti keluarga Kristen. Tapi saudara tahu, saya nggak pernah ke gereja. Dari sekolah minggu, remaja, dan pemuda, nggak pernah aktif. Di kuliah juga begitu. Karena saya bertobat itu semester 5, saudara. Itu pun pada waktu itu saya sudah merencanakan untuk membunuh dosen saya. Hanya karena nilai 1 aljabar trigonometri 4 SKS saya tidak lulus. Hanya karena kursi yang saya tertendang bunyi dan dosen itu kaget hampir jantungan. Dosen balik belakang dan dia tanya, siapa itu? Semua lihat ke saya. Yang bikin persoalan adalah ketua tingkat, si Alex Sumanto. Maka nilai akhirnya E. Situ saya marah, saya mabuk-mabuk, baru kemudian merencanakan membunuh. Kalau saya membunuh dosen saya nggak jumpa dengan istriku yang cantik. Karena 20 tahun kemudian baru saya keluar, berarti saya baru keluar sekarang. Nggak jumpa dengan istriku yang cantik. Saya tidak menikmati hidup ini. Nggak ada damai dalam hidup. Saya pergi mabuk, baru kemudian pergi ke Texas. Tahu Texas? Bukan hanya di Amerika yang ada Texas, di Manado itu ada Texas. Saya juga baru tak kaget karena memang diajak ke situ. Ternyata di salah satu kota Manado itu ada tempat yang namanya Texas, tempat transaksi segala macam kejahatan di situ, mabuk-mabuknya di situ. 20 tahun saya mengerti bahwa kota Manado itu ada Texas di dalam. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, enggak ada damai. Tapi waktu bulan Februari tahun 90, saya dilayani oleh seorang anak muda yang sudah dilayani diperlengkapi di kampus. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk menerima Yesus dan bertobat. Wah, saya seperti dilepas. Beban semuanya seperti dilepas, melepaskan pengampunan sama dosen, berdoa buat dia. Dan saudara, saya tidak ujian, saya lulus B 4 SKS. Saudara, Tuhan melakukan dahsyat dan ajaib. Damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan itu saya jalani, terus diperlengkapi. Satu kali saya mau menyelesaikan studi saya tidak bisa kena matahari. Kalau kena matahari langsung kepala mau pecah dan muntah atau muntah-muntah. Saya naik di kampus itu, saya tinggalnya di kampus karena nggak ada uang. Jadi saya tinggal di bawah tangga seperti ini. Jadi ada bekas orang buat plafon-plafon untuk bangunan. Nah itulah yang dibikin. Jadi di bawah tangga itu kedinginan, tondang itu dingin. Nah kampus itu baru buka di sini. Jadi saya di bawah tangga kalau sudah tengah malam, jam 12 siang aja saya baru mandi kok. Apalagi tengah malam, karena dingin. Mau mandi pagi nggak bisa, jadi harus mandi jam 12 siang. Saya naik di lantai 4 dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan memilih saya dan saya harus sembuh untuk menyelesaikan kuliah saya tumpangkan tangan dan saya berdoa, dan saya sembuh dan selesai. Baru kemudian mau kuliah selesai dan wisuda. Gimana cara dapat uang? Untuk dapat uang, 1 bulan di hutan, pulang dapat uang, baru kemudian bayar uang wisuda. Saudara-saudaraku, ada damai sejahtera walaupun sulit. Situasi dan kondisi saat ini walaupun sulit, tapi kalau bersama Yesus ada damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat dalam Roma, ya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Roma tadi, ya. Oke.
Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Saudara, saya besarkan kata dibenarkan. Kata dibenarkan di sana adalah berarti bahwa seseorang dinyatakan bersih dari dosa-dosa. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, akan menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Oh dahsyat saudara, ada damai yang luar biasa ketika kita terus datang kepada Tuhan. C.S. Lewis bilang begini, Tuhan tak pernah membiarkan kedamaian dan kebahagiaan terpisah dari kita. Betul, Dia nggak akan pernah biarkan kedamaian itu terpisah dari hidup kita. Sebab itulah yang dikehendakinya dalam hidup. Dan itulah tujuannya Dia datang kepada kita. Itulah tujuannya Dia datang dari sorga ke dalam dunia ini, untuk supaya saya dan saudara mengalami kasih, mengalami pengampunan, dan damai sejahtera. Yang keempat, yang terakhir, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang bersifat kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan 13, saudara sudah tahu ayat ini karena ayat ini ayat hafalan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, yaitu Kristus, ia memiliki hidup itu. Barang siapa tidak memiliki Anak atau tidak memiliki Kristus, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu tahu. Garis bawahi kata tahu di situ, bukan parnya tempe. Kata tahu itu berbicara tentang pasti yang kita sudah bahas tadi. Jadi setiap kita yang menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, maka kita memiliki hidup yang kekal dalam Kristus. Dan itu pasti, bukan moga-moga. Alkitab tidak berbicara tentang moga-moga. Alkitab berbicara tentang kepastian. Amin. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan, harus penuh dengan keyakinan apapun yang terjadi, kita pasti selamat. Karena yang menjamin itu bukan manusia, Allah sendiri dengan janji-janjinya dalam firman-Nya. Yang terakhir saudara, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Di saat badai bergelora, tenang bersamamu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita nyanyikan pujian. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Mungkin kita sedang mengalami kekecewaan-kekecewaan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia menjamin hidup.